Hamim Tohari Jazuli atau akrab dengan panggilan Gus Mik lahir pada tanggal 17 Agustus tahun 1940. Beliau adalah putra Kiai Haji Jazuli Usman, seorang ulama sufi dan ahli tarikat, pendiri Ponpes Al-Falah Mojo Kediri, dengan Nyai Rodiyah. Pendiri Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri, Kiai Ahmad Jazuli Usman tidak pernah membeda-bedakan dalam mendidik anak, termasuk kepada Gus Mik. Gus Mik seorang hafiz penghafal Al-Quran. Karena, bagi Gus Mik, Al-Quran adalah tempat mengadukan segala permasalahan hidupnya yang tidak bisa dimengerti orang lain. Dengan mendengarkan dan membaca Al-Quran, Gus Mik merasakan ketenangan dan tampak dirinya berdialog dengan Tuhan. Beliau pun membentuk semaan Al-Quran dan jamaah Zikrul Ghafilin. Suatu ketika, Kiai Jazuli memerintahkan salah seorang santri seniornya, Pak Zaid dari Blitar, untuk mengajari Gus Mik ilmu alat nahwu, yaitu Al-Jurumiyah. Setelah mendapat perintah tersebut, Pak Zaid langsung menemui Gus Mik untuk memberitahukan tugas yang diberikan kepadanya. Ketika dimulai, Gus Mik berkata kepada Pak Zaid, "Tolong coba bacakan awalnya, Pak." Setelah Pak Zaid baca, Gus Mik kembali berkata, "Tolong coba bacakan bagian tengahnya, Pak." Dengan sabar Pak Zaid membacakan sesuai dengan permintaan Gus Mik. Sampai ketika Gus Mik meminta dibacakan bagian akhir sekaligus membacakan doa. Tanpa terpikir oleh Pak Zaid, Gus Mik menjelaskan kitab Jurumiyah dengan panjang, lebih lengkap, dan lebih detail dari ilmu yang dimiliki oleh Pak Zaid. Padahal Pak Zaid melihat secara nyata kalau Gus Mik belum pernah belajar kitab Jurumiyah kepada siapapun. Keesokan harinya Pak Zaid dipanggil oleh Kiai Jazuli ke kediamannya untuk melaporkan perkembangan Gus Mik. "Apa kamu sudah mengajari Gus Mik Jurumiyah?" tanya Kiai Jazuli. "Sudah Kiai, Gus Mik sudah bisa, bahkan beliau menerangkan lebih luas dari ilmu yang saya miliki," ujar Pak Zaid. Mendengar jawaban dari Pak Zaid, Kiai Jazuli merasa kurang puas, lantas beliau menyuruh Pak Zaid untuk mengajarkan kembali Jurumiyah kepada Gus Mik. Pak Zaid menerima perintah tersebut sembari mohon pamit. Ketika baru keluar dari kediaman Kiai Jazuli, tiba-tiba Gus Mik muncul dan berkata, "Awas! Anda jangan cerita kepada siapapun juga." Kisah Gus Mik di atas dikisahkan langsung oleh Pak Zaid kepada Gus Nur Habib Ngawi ketika bertemu di kediamannya Gus Ahmad Solihi, Hufaz Seman Engreko, Kediri. Gus Nur Habib Ngawi lantas menceritakan kisah tersebut kepada Ahmad Nazili Malang pada waktu acara semaan Al-Quran Jantiko Mantap di Kabupaten Sidoarjo. Kisah ini disimpan sangat lama sekali oleh Pak Zaid, mulai dari masa kanak-kanak Gus Mik sampai wafatnya Gus Mik. Di Ploso, di tempat pesantren ayahnya, Gus Mik minta dinikahkan, dan akhirnya beliau menikah dengan Zainab, putri Kiai Haji Muhammad Karangkates, yang masih berusia 9 tahun. Pernikahan ini berakhir dengan perceraian, ketika istrinya masih berusia sekitar 12 tahun. Pada masa ini Gus Mik sudah sering pergi untuk melakukan dakwah kulturalnya di berbagai daerah, tabarukan ke berbagai guru sufi, dan mendapatkan ijazah wirid-wirid. Pada tahun 1960 Gus Mik menikah dengan Lilik Suyati dari Setono Gedong, Kota Kediri. Pernikahan ini atas saran dari Kiai Haji Dalhar dan disetujui Kiai Haji Mubashir Munzir, para guru Gus Mik. Gadis itulah yang menurut gurunya akan sanggup mendampingi hidupnya, dengan melihat tradisi dan kebiasaan Gus Mik untuk berdakwah keluar rumah. Pada awalnya pernikahan Gus Mik dengan gadis Setono Gedong ditentang Kiai Haji Jazuli Usman dan Nyai Rodiyah. Setelah melalui proses yang panjang akhirnya pernikahan itu disetujui. Saat itu Gus Mik sudah berdakwah ke diskotek-diskotek, ke tempat perjudian, dan lain-lain. Buah dari pernikahannya, mereka dikaruniai 6 anak, 4 putra dan 2 putri, yakni H. Agus Tajudin Heru Cokro, H. Agus Sabut Pranoto Projo, Agus Tijani Robert Syaifunawas, H. Agus Orbar Sadewo Ahmad, Hj. Tahta Alvina Pagelaran, dan Ningriyadin Denis Fatusunah. Gus Mik wafat pada tanggal 5 Juni tahun 1993. Beliau menghembuskan napasnya yang terakhir di Rumah Sakit Budi Mulia Surabaya, sekarang Siloam. Gus Mik wafat pada tanggal 5 Juni tahun 1993.
Beliau dimakamkan di pemakaman Aulia, Tambak Kediri, diiringi ratusan ribu kaum muslimin. Di pemakaman ini pula Kiai Haji Anis Ibrahim dari Tulungagung dimakamkan di sebelah barat makam Gusmik, dan juga Kiai Haji Ahmad Sidik dimakamkan di sebelah selatan makam Gusmik. Di pemakaman ini pula terdapat tidak kurang dari 22 orang yang kebanyakan adalah guru dan juga murid Gusmik. Sanad ilmu dan pendidikan beliau. Pada umur 13 tahun, Gusmik melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, setelah Kiai Haji Mahrus Ali datang menjemputnya di Ploso untuk berkeinginannya belajar di Pondok Pesantren asuhan Kiai Haji Mahrus Ali tersebut. Namun pendidikannya di Pondok Pesantren Lirboyo hanya bertahan selama 16 hari dan kemudian Gusmik kembali pulang ke Ploso. Kepulangan Gusmik yang mendadak ke Pondok Pesantren Ploso membuat orang tuanya resah karena dia tidak mau untuk melanjutkan belajarnya di pesantren Lirboyo. Namun Gusmik mampu menunjukkan bahwa selama belajarnya di pesantren Lirboyo beliau belajar dengan sungguh-sungguh. Beliau membuktikan untuk orang tuanya dengan kegiatan yang dipekerjakan menggantikan semua jadwal pengajian yang biasa diampu oleh ayahnya di Pondok Pesantren Ploso. Gusmik membuktikannya dengan mengajarkan berbagai kitab untuk para santri, yakni, Kitab Tahrir, Kitab Fiqh tingkat dasar, Fathul Muin, Kitab Fiqh tingkat menengah, Jamul Jawami, Kitab Usyul Fiqh, Fathul Qorib, Kitab Fiqh tingkat menengah, Sahih Bukhari, Kitab Hadis, Sahih Muslim, Kitab Hadis, Tafsir Jalalain, Kitab Tafsir Al-Quran Iqna, Kitab Fiqh penjabaran dari Kitab Fathul Qorib, Saban Kitab Tata Bahasa Arab, dan Ihya Ulumuddin, Kitab Tasawuf. Pada waktu inilah orang tuanya menyadari keadaan karomah kelebihan kewalian pada diri Gusmik. Setelah menunjukkan kemampuannya untuk orang tuanya, beberapa bulan kemudian Gusmik memutuskan untuk belajar lagi di pesantren Lirboyo. Di pesantren tersebut dia cukup rajin dalam mengikuti pengajian. Namun dia mempunyai kebiasaan yang sulit dihilangkan sejak di Ploso, yaitu ketika santri lain sedang sibuk mengaji, beliau hanya tidur dan menaruh kitabnya di atas meja. Meskipun demikian, ketika gurunya mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan, Gusmik selalu mampu menjawabnya dengan memuaskan. Di pesantren Lirboyo, hadir beberapa santri yang tidak jauh dengan Gusmik, di selangnya adalah Abdul Rauf dari Blitar yang mendapat tugas memasak, Abdul Zaini dari Gresik, Abdullah dari Magelang, Gus Idris dan Gus Fathur Rahman. Perkenalan dengan Abdullah tersebut yang kesudahannya membuat Gusmik meninggalkan pesantren Lirboyo dan pergi ke Magelang. Pada umur 14 tahun, beliau pergi dan melanjutkan belajarnya ke sebuah pondok pesantren asuhan Kiai Haji Dalhar di Watu Congol, Magelang, Jawa Tengah. Guru-guru beliau, Kiai Haji Jazuli Usman, Kiai Haji Mubashir Munzir, Gus Ud, Kiai Haji Masud, Kiai Haji Ahmad Sidik, Kiai Haji Makrus Ali, Kiai Haji Dalhar Watu Congol, Kiai Jogorekso Gunung Pring, Kiai Haji Ali Maksum, Kiai Haji Mansur Popongan, Kiai Haji Arwani Amin Kudus, Kiai Haji Ashari Lempuyangan, Kiai Haji Abdul Hamid Kajoran, Al-Habib Soleh bin Muksin Al-Hamid. Putera-puteri beliau yang menjadi penerusnya adalah H. Agus Tajuddin Heru Cokro, H. Agus Sabut Pranoto Projo, Agus Tijani Robert Syaifunawas, H. Agus Orbar Sadewo Ahmad, Hj. Tahta Alvina Pagelaran, Ning Riyadin Denis Fatusunah. Murid-murid beliau adalah para santri pesantren Al-Falah Ploso Kediri. Jasa beliau mendirikan Semaan Al-Quran Zikrul Gofilin dan Jantiko Mantap. Dari berbagai perjalanan, riyadoh, dan tabarukan, Gusmik akhirnya menyusun kembali wirid-wirid secara tersendiri yang didapatkan dari para gurunya. Pada awalnya Gusmik mendirikan Jama Petik Terbalik Mujahadah Lailiyah tahun 1962. Sampai tahun 1971 Jama Petik Terbalik yang dirintis Gusmik ini sudah cukup luas. Pada tahun 1971, para Jama Petik Terbalik Gusmik dan masyarakat Nu menghadapi dilema pemilu. Saat itu semua pegawai negeri diminta memilih Golkar oleh penguasa. Gusmik sendiri tidak mencegah bila para pengikutnya yang PNS untuk memilih Golkar, karena situasi sosial saat itu di bawah rezim Soeharto. Metamorfosis dari komunitas yang dibangun Gusmik, semakin menampakkan bahwa ia mengembangkan tradisi wirid di luar kelompok tarekat yang sudah mapan di kalangan Nu. Jama Petik Terbalik Mujahadah Lailiyah yang dibangunnya berkembang menjadi Zikrul Gofilin.
Pada tahun-tahun 1971 sampai tahun 1973 susunan wirid-wirid Zikrul Ghafilin diusahakan untuk dicetak, terutama setelah jangkauan dakwah Gus Mik telah menjangkau ke Kabupaten Jember. Bersama-sama Kiai Haji Ahmad Siddiq yang awalnya sangat menentang, tetapi akhirnya menjadi sahabatnya, naskah wirid Zikrul Ghafilin berhasil dicetak. Naskah-naskah yang tercetak dibagikan kepada jaringan jama petik terbalik Gus Mik. Jember di bawah payung Kiai Haji Ahmad Siddiq, Tulungagung di bawah payung Kiai Haji Anis Ibrahim, Klaten di bawah payung Kiai Haji Rahmat Zuber, Yogyakarta di bawah payung Kiai Haji Daldiri Lempuyangan, dan seluruh Jawa Tengah di bawah payung Kiai Haji Abdul Hamid Kajoran Magelang. Di samping mengorganisir Zikrul Ghafilin, Gus Mik pada tahun 1986 juga mengorganisir Semaan Al-Quran. Beberapa bulan kemudian semaan ini dinamakan Jantiko. Tahun 1987 Semaan Al-Quran Jantiko mulai dilakukan di Jember. Saat itu Kiai Haji Ahmad Siddiq sudah menjadi Rais Aam Syuriah PBNU saat Muktamar NU ke-27 di Situbondo tahun 1984. Dibandingkan Zikrul Ghafilin, jama petik terbalik Jantiko ini lebih cepat berkembang. Pada tahun 1989, Jantiko kemudian diubah namanya menjadi Jantiko Mantap atau Jantiko Mentaba. Ada juga yang mengartikan mantap sebagai Majelis Nawaitu Tapa Brata. Dikatakan juga Mentaba itu berarti siapa bertaubat. Jantiko Mantap ini kemudian berkembang ke berbagai daerah. Perjuangan Gus Mik dengan Zikrul Ghafilin, sema petik terbalik Al-Quran, dan tradisi sufinya ke tempat-tempat diskotik, tempat perjudian, dan lain-lain, sangatlah tidak mudah. Di tengah-tengah jam petik terbalik Iyahnu yang telah membakukan tarekat Mutabaroh, tradisi sufi Gus Mik mendapatkan perlawanan. Zikrul Ghafilin dianggap berada di luar kelaiman, tidak mutabaroh. Penentangan datang dari orang yang sangat terkenal, sekaligus pernah menjadi gurunya di Lirboyo, yaitu Kiai Haji Makrus Ali. Hanya saja, semua itu bisa dilewati Gus Mik dengan sabar. Yang paling menggembirakan karena Kiai Haji Ahmad Siddiq sebagai orang yang sangat dihormati di NU, yang pada awalnya menentang tradisi sufinya, kemudian bersama-sama mengembangkan Zikrul Ghafilin di Kabupaten Jember dan sekitarnya.